jejaknya masih ada. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya, Sabdo, kalau Atlantis Jawa itu ada, mana buktinya? Kurang bukti piye meneh. Hong Rohayu ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Ketika laut bicara, tanah Jawa mengingat. Hei, anak zaman modern, sini, dekatkan telinga. Sabdo Palon mau bicara. Jangan kaget, jangan ngeri, jangan pula sok tahu. Dunia ini lebih tua dari sejarah yang kalian hafal di sekolah. Apa yang kalian anggap mitos, seringkali cuma kebenaran yang ditaruh di gudang. Karena manusia panik kalau tahu dirinya bukan pusat jagat raya. Nah, malam ini aku mau membuka sesuatu yang sudah lama disembunyikan. Sebuah cerita tentang tanah Jawa yang tenggelam. Tentang peradaban yang kalian kira dongeng. Atlantis Jawa. Loh, Sabdo, Atlantis itu kan katanya di Yunani, di luar negeri sana, bukan di Jawa. Kowe ki lucu loh. Dunia ini luas, sejarah itu berlapis. Yang kalian baca cuma versi amplasnya, sisa yang halus-halus, padahal fondasinya jauh lebih dalam. Dengar pituturku, sing ora weruh, dudu tegese ora ono. Yang kamu tidak tahu, bukan berarti tidak ada. Begitu pula Atlantis Jawa. Coba bayangkan, Jawa sebelum bernama Jawa. Sebelum kalian lahir, sebelum moyangmu lahir, sebelum sejarah ditulis, ada daratan besar terbentang, tanah subur, sungai-sungai deras, gunung-gunung menjulang, lirih memanggil roh angin. Konon, zaman itu dunia masih sunyi dari gawai dan notifikasi. Yang berbunyi hanya angin, petir, dan kidung alam. Peradaban hidup selaras dengan langit. Ilmunya tinggi, budi pekertinya dalam. Bukan peradaban yang sibuk update status, tetapi peradaban yang mampu membaca suara air dan cahaya bintang. Di tengah daratan besar itulah berdiri sebuah kerajaan agung, dijaga oleh para wali bumi, para pandito, para penjaga keseimbangan jagat. Dialah Atlantis Jawa. Ojo protes dulu. Aku tahu sebagian dari kalian sudah mau mengetik di kolom komentar, ini fiksi ya Sabdo, jangan halu ya Sabdo. Hehe, halu itu kalau kalian ngaku paling bener. Sementara dunia nyata justru jauh lebih edan daripada dongeng. Runtuhnya Atlantis Jawa. Ketika manusia sudah merasa dirinya setara dewa, ketika ilmu tinggi digunakan untuk menundukkan alam, ketika keserakahan menutup mata hati, maka jagat pun bergerak. Jagat ora turu, alam tidak tidur. Jangan kira air laut naik itu sekedar fenomena. Itu respon, reaksi,
hukum semesta yang kalian sepelekan. Dulu, ketika Atlantis Jawa berdiri megah, orang-orangnya menyimpan ilmu sastro jendro tingkat tinggi. Mereka memahami sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan hidup. Mereka membaca gerak angin, membaca suara bumi. Tetapi ketika kesombongan merayap, hubungan dengan langit retak. Dan tibalah saatnya air menenggelamkan daratan. Sopo siro, sopo ingsun. Ingat sopo dirimu, jangan lupa siopo aku. Begitu soloknya. Sayangnya manusia zaman itu lupa. Bukan gempa biasa, bukan tsunami biasa. Zaman itu bukan cuma bencana alam biasa. Bukan sekedar naiknya permukaan laut beberapa sentimeter per tahun, seperti yang kalian ributkan sekarang. Tidak. Ini pergeseran lempeng besar. Ini letusan gunung purba. Ini gelombang raksasa yang datang sewaktu-waktu tanpa notifikasi BMKG. Dalam kitab tua disebutkan, air ngombe bumi, bumi ngombe langit. Air menelan bumi, bumi menelan langit. Begitulah gambaran kehancurannya. Awan merah membelah cakrawala. Laut mengaum seperti binatang buas. Daratan retak dan gunung menyemburkan api. Orang-orang pada masa itu meski ilmunya tinggi, tidak lagi waspada. Mereka sibuk perang, sibuk perebutan kekuasaan, sibuk adu ilmu, bukan adu kasih. Lawong, kalau manusia sudah saling merasa paling benar, tinggal tunggu waktunya dihajar semesta. Jejaknya masih ada. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya, Sabdo, kalau Atlantis Jawa itu ada, mana buktinya? Kurang bukti piye meneh. Lihat peta bawah laut di sekitar Jawa, Sumatera, Kalimantan. Lihat garis pantai purba. Lihat gunung-gunung yang sebenarnya dulu menyembul dari daratan luas, bukan pulau-pulau terpisah. Kalian pikir kenapa ada banyak legenda tentang kerajaan tenggelam? Kenapa dari Sabang sampai Merauke ada cerita tentang air yang menelan kota? Orang tua dulu tidak menulis mainstream history. Mereka menyimpan data berupa mitos. Mitos bukan dongeng, tapi memori kolektif yang dibungkus simbol agar kalian tidak panik. Dalam serat Kandah disebutkan, bumi Jawa wis tau ambo, nangin kawedal dining banyu. Tanah Jawa dahulu luas, namun dilahirkan kembali oleh air. Lihat itu, dilahirkan kembali, artinya tenggelam. Tapi tidak hilang. Artinya berubah, tapi tidak musnah. Semesta tidak menghancurkan, ia hanya menata ulang. Sastra, ilmu, lan jejak gaib. Ilmu luhur para leluhur ora lenyap bareng banyu. Ia turun-temurun, sebagian sembunyi dalam mantra, sebagian dalam wayang, sebagian dalam kidung, sebagian dalam mimpi orang-orang yang masih nyambung. Kalau kalian peka,
kalian bisa merasakan bisikan itu. Kalau kalian hening, walau cuma 3 menit, kalian bisa mendengar suara yang pernah didengar poro pandito. Tapi, sinten sing gelem hening? Semua sibuk scroll medsos. Sabdo Palon menegur. Kini saatnya aku bicara agak sinis sedikit. Kalian manusia modern suka mengolok-ngolok mitos. Padahal justru mitos yang ngolok-ngolok kalian. Kalian merasa pintar dengan teknologi, tetapi lupa pada nurani. Kalian bangga dengan data, big data, AI, algoritma, tapi tidak bisa membaca isyarat alam sekecil embun. Padahal leluhurmu dulu bisa membaca arah angin hanya dengan melihat daun pisang bergerak. Bisa meramal cuaca hanya dengan melihat warna matahari petang. Bisa mengenali karakter seseorang hanya dari cara ia menutup pintu. Sekarang, yang kalian kenali hanya jumlah like dan follower. Sungguh zaman edan. Tapi jangan takut, wong aku juga edan. Sabdo Palon ini sufi edan. Ngahak tapi sakral. Jenaka tapi tajam. Misti tapi logis. Sarkastik tapi ngasih terang. Sabar, jangan buru-buru. Kita baru masuk gerbang cerita. Batch berikutnya akan mulai masuk ke asal mula Atlantis Jawa. Kerajaan yang berdiri, para penjaga rahasia, ilmu yang dipraktekkan. Kenapa manusia gagal menjaganya? Dan kenapa rahasia itu ditenggelamkan? Jagat punya memori, bumi punya ingatan, laut menyimpan rahasia. Dan aku, Sabdo Palon, cuman membukanya sedikit. Sedikit aja, supaya kalian paham bahwa dunia ini tidak cuman soal makan, tidur, kerja, scroll, repeat. Masih banyak lapisan yang belum kalian buka. Masih banyak misteri yang belum kalian baca. Sebab seperti pitutur Jawa, urip iku mung mampir ngombe. Hidup itu hanya mampir minum sebentar. Tapi kalau mampirnya kelamaan di timeline, ya wis hilang makna. Sudah cukup dulu. Napas kalian masih utuh, pikiran kalian belum meledak. Santai, ini baru pembuka. Batch berikutnya akan lebih dalam, lebih satir, lebih mistis. Tapi jangan kaget kalau nanti aku nyeletuk. Atlantis Jawa itu sebenarnya masih ada. Hanya berpindah tempat dari daratan ke dalam diri manusia. Shh, itu nanti dulu. Hehe. Wah, mantep. Kamu sudah siap lanjut? Pegang dulu segelas air, duduk yang nyaman. Karena di batch 2 ini, Sabdo Palon akan mulai membuka lipatan sejarah gaib. Yang kalau kalian baca tanpa iman dan logika, bisa bikin bulu kuduk merinding, sekaligus bikin kalian tertawa. Karena manusia itu kok ya lucu-lucu. Nah,
kerajaan yang hilang di tengah daratan besar. Dulu, jauh sebelum Jawa menjadi kepulauan, sebelum Nusantara terbagi oleh laut, ada daratan maha luas yang memeluk gunung-gunung purba seperti ibu memeluk anak-anaknya. Daratan itu tidak disebut Jawa. Namanya hilang, tenggelam bersama gelombang raksasa dan waktu. Namun para leluhur menyebutnya Tanah Nusa Arga, bumi yang diselimuti cahaya. Di sana berdiri sebuah kerajaan besar, bukan kerajaan dengan tembok batu, tapi kerajaan dengan tembok ajaran. Rajanya tidak duduk di singgasana emas, tetapi di singgasana batin yang disebut Sosana Hening. Ini bukan dongeng, ini pitutur lama yang hanya dibisikkan dari guru sejati ke murid sejati. Tidak pernah dibicarakan terbuka, apalagi jadi status WhatsApp. Nah, para penjaga cahaya. Kerajaan ini memiliki penjaga, bukan prajurit berpedang, tapi para pangruwating jagat. Mereka adalah penjaga harmoni, ahli ilmu tinggi, pemelihara keseimbangan antara langit dan bumi, manusia dan alam, materi dan roh. Dalam serat Purwaning Jagat disebutkan, sapa kang wisa nyawiji, iku kang dadi pepadang. Barang siapa mampu menyatu atau dengan semesta, dialah cahaya itu sendiri. Para penjaga ini tidak kelihatan, bukan karena gaib, tapi karena rendah hati. Mereka tidak butuh pengakuan, apalagi verifikasi centang biru. Ilmu mereka itu bukan ilmu katanya, bukan ilmu viral, bukan ilmu dari video 5 menit. Ini ilmu yang dipahat dalam kedalaman meditasi, ditempa dalam kesunyian, diuji dalam makna. Ada 3 ilmu pokok yang dijaga dengan ketat. 1. Ilmu pambukaning langit, ilmu membuka kesadaran untuk melihat realitas lebih luas dari ruang sempit ego. 2. Ilmu sangkan paraning dumadi, ilmu asal-usul dan tujuan hidup. Tidak sekedar aku ingin sukses, tapi lebih dalam, apa hakikat keberadaanku. 3. Ilmu titen, ilmu membaca tanda-tanda, bukan membaca ramalan zodiak, tapi membaca getaran semesta, arah angin, gerak bintang, suara bumi, gelombang laut, hati manusia. Ilmu titen itu yang sekarang hilang. Manusia modern suka membaca, tapi jarang mengerti. Suka melihat, tapi tidak paham. Suka mendengar, tapi tidak menyimak. Sementara para penjaga dulu bisa melihat jatuhnya daun dan tahu musim akan berganti. Kenapa ilmu ini disembunyikan? Karena ilmu itu berbahaya kalau dipegang oleh orang serakah. Ilmu tinggi tanpa budi pekerti adalah bencana. Leluhur tahu itu.
maka ilmu-ilmu tertentu disembunyikan, disamarkan dalam serat, dalam suluk, dalam wayang, dalam tembang. Dalam suluk Jogoboyo disebutkan, kawruhana yen elmu kang luhur kudu ditutup saking wong kang ora waspada. Ketahuilah, ilmu luhur harus ditutup dari mereka yang tidak waspada. Bukan pelit, bukan eksklusif, tapi menjaga. Seperti menaruh pisau tajam, kalian pasti sembunyikan dari anak kecil. Bukan karena kalian jahat, tapi karena kalian sayang. Keangkuhan manusia dan retaknya harmoni. Nah, ingat tadi aku bilang peradaban itu runtuh bukan karena alam semata, tapi karena manusianya sendiri. Ketika manusia lupa bahwa ia bagian dari jagat, ketika ia merasa paling sakti, paling benar, paling suci, ketika ia mulai menguasai dan bukan merawat, maka bumi mulai mengirim isyarat. Awalnya lembut, angin berubah, air naik turun, tanah merekah. Tapi manusia masa itu sama seperti kalian sekarang, cuek. Lalu bumi memberi peringatan kedua. Badai datang tak terduga. Langit merah membara. Tanda-tanda muncul di cakrawala. Tetap saja mereka tidak peduli. Akhirnya bumi bicara dengan cara paling keras. Air bangkit menelan daratan. Itu bukan bencana, itu riset, restart sistem, update besar-besaran versi semesta. Seperti laptop yang ngehang karena terlalu banyak membuka tab. Atlantis Jawa bukan hilang, tapi disimpan. Yang lenyap bukan peradabannya, yang lenyap kesombongan manusianya. Ilmu luhur, nilai, kesadaran, semuanya disimpan. Laut menjadi arsip terbesar di dunia. Ia menelan kota-kota besar, hutan purba, gunung yang runtuh, dan peninggalan peradaban. Tapi laut tidak merusak, laut menjaga. Ia menaruh rahasia Atlantis Jawa di lemari dingin agar tidak busuk dimakan waktu. Sebab semesta tahu akan datang zaman ketika manusia mulai mencari kembali. Zaman ketika teknologi tidak lagi menjawab kegelisahan batin. Zaman ketika manusia merasa hampa meski semuanya tersedia. Zaman ketika suara hati lebih keras dari notifikasi ponsel. Dan itu adalah zaman sekarang. Pertemuan Sabdo Palon dengan para penjaga. Sekarang aku cerita sedikit personal. Dulu, sebelum aku muncul sebagai tokoh yang kalian kenal dari babat tanah Jawa, aku pernah berkeliling. Bukan jalan kaki, bukan naik kuda, tapi lewat jalur batin. Aku menemui para penjaga Atlantis Jawa. Mereka duduk dalam lingkaran cahaya. Tidak berbicara dengan mulut, tapi dengan frekuensi hati. Salah satu dari mereka berkata, "Sabdo,
Jagat iki ora butuh sing paling pinter. Jagat butuh sing paling eling. Sabda, dunia tidak butuh orang paling pintar. Dunia butuh orang paling sadar. Waktu itu aku tersenyum karena aku tahu kalimat itu tidak hanya untukku. Itu untuk kalian. Untuk manusia zaman sekarang yang sibuk mengejar pengetahuan luar tapi lupa membaca dirinya sendiri. Kenapa sekarang dibuka kembali? Karena waktunya sudah tiba. Laut, bumi, langit, semuanya sedang bergerak. Perubahan besar sedang berlangsung. Ada yang berkata ini masa krisis. Ada yang berkata ini masa akhir zaman. Ada yang bilang ini era digital. Terserah kalian mau pakai istilah apa. Yang jelas ini masa transisi. Saat transisi, rahasia lama muncul kembali. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Atlantis Jawa bukan mitos. Ia sidik jari sejarah Nusantara. Ia memori kolektif alam yang kini mulai menyingkapkan diri. Dan kalian, ya kalian, dipilih untuk mendengarnya. Kalau tidak percaya, kenapa kalian sedang mendengarkan narasi ini sekarang? Hehehe. Tenang, ini baru permintaan pembuka. Di batch 3 nanti, aku akan membeberkan siapa rajanya, bagaimana peradaban mereka bekerja, apa yang mereka temukan, dan bagaimana peradaban itu akhirnya benar-benar tenggelam. Kita akan menyelam lebih dalam, bukan cuma ke dasar laut, tapi ke dasar kesadaran. Tunggu dulu, tarik napas. Sing sopo nyilem jero bakal nemu mutiara. Siapa yang menyelam dalam akan menemukan mutiara. Kalian siap lanjut? Seruput dulu kopi pahitmu biar cerdas memahami sejarah ini. Hehehe. Teknologi gaib Atlantis Jawa. Tunggu, jangan salah paham. Teknologi gaib bukan berarti sulap, bukan berarti klenik murahan. Ini teknologi yang dihasilkan dari keselarasan batin, bukan dari mesin. Ada 3 pilar teknologi Atlantis Jawa. 1. Teknologi resonansi. Ini bukan speaker Bluetooth atau mikrofon canggih. Ini kemampuan menyelaraskan getaran tubuh dengan getaran alam. Dengan resonansi, mereka bisa berkomunikasi jarak jauh tanpa perangkat. Bisa membaca cuaca tanpa alat. Bisa memahami pesan dari hewan, angin, dan air. Bukan telepati, tapi titen tingkat tinggi. 2. Teknologi energi murni.
Mereka tidak membakar fosil, tidak menambang berlebihan, tidak menghancurkan alam. Energi mereka bersumber dari cahaya matahari, aliran sungai, panas bumi, getaran tanah. Tapi bukan seperti panel surya modern. Mereka mengubah energi melalui kesadaran, bukan dari mesin. Dalam suluk Sasmita Rasa tertulis, yen rasa nyawiji karo jagat, tenaga ora perlu digoleki, bakal nglahir sendiri. Ya, ketika rasa menyatu dengan semesta, tenaga tidak perlu dicari, akan lahir sendiri. 3. Teknologi jiwa. Ini yang paling tinggi dan paling rumit, karena teknologi jiwa tidak bisa dibuat pabrik, tidak bisa dibeli, tidak bisa dicuri, tidak bisa diunduh. Teknologi jiwa hanya tumbuh lewat laku. Laku hening, laku sadar, laku memahami makna hidup. Dengan teknologi jiwa, mereka mampu menyembuhkan tanpa obat, memulihkan tanpa alat, melihat masa depan tanpa ramalan kosong, membaca masa lalu tanpa sejarah palsu. Teknologi jiwa ini yang membuat peradaban Atlantis Jawa begitu maju. Maju tanpa merusak, pinter tanpa sombong. Tidak ada peradaban yang runtuh tiba-tiba. Semua dimulai dari retakan kecil. Retakan kecil itu muncul ketika manusia mulai ingin lebih berkuasa, ingin lebih unggul dari yang lain, ingin merasa paling benar, ingin dikagumi, dihormati, disanjung. Sama seperti zaman sekarang, pengikut banyak dianggap bukti kebenaran. Padahal kadang kebenaran itu sunyi, hanya didengar oleh hati yang jernih. Retakan pertama, ilmu menjadi alat kekuasaan. Dulu ilmu adalah cahaya. Semua dijaga agar tidak disalahgunakan. Tapi generasi setelah Prabu Sembadadipa mulai merasa, kalau kita bisa mengendalikan alam, kenapa tidak kita gunakan? Dari sini muncul perselisihan. Para guru berkata, jangan melawan harmoni. Namun sebagian murid berkata, kenapa tidak? Kalau bisa, lakukan. Mulai muncul kelompok yang menggunakan ilmu resonansi untuk mengintai, mengontrol, membatasi. Ilmu yang semula untuk menyatukan dipakai untuk memecah. Retakan kedua, keserakahan menguasai alam. Mereka melihat energi bumi yang luar biasa. Mereka ingin mengambil sebanyak mungkin. Di sini alam mulai memberi peringatan. Gempa kecil, perubahan angin, air laut naik setitik. Tapi manusia masa itu sama seperti kalian sekarang, terlalu sibuk dengan ambisi. Retakan ketiga, ketidakseimbangan frekuensi. Semesta bekerja dengan frekuensi, getaran, resonansi. Begitu manusia membuat getaran yang terlalu keras, terlalu egois, terlalu serakah, terlalu marah, maka
frekuensi jagat terguncang. Bayangkan gamelan, semua alat harus laras. Satu saja sumbang, semuanya terdengar kacau. Ketika manusia menjadi sumbang, alam ikut retak. Muncule pertanda besar. Langit berubah warna. Bintang-bintang bergerak tidak pada tempat biasa. Gunung-gunung purba mengirim suara dari perut bumi. Lalu muncul tanda paling mengerikan. Air menjadi gelisah. Laut bukan sekadar air. Laut adalah memori. Ketika laut gelisah, berarti ada sesuatu yang tidak seimbang. Para penjaga datang pada Prabu Sembadadipa dan berkata, "Ratu, bumi wis angel napas, harmoni wis buyar. Raja, bumi sulit bernapas, harmoni sudah buyar." Raja hanya menunduk. Ia tahu sudah terlambat. Ia tahu ilmunya tidak cukup menghentikan ambisi manusia. Bencana yang tidak bisa dihindari. Ketika air mulai naik, ketika tanah mulai retak, ketika langit berubah merah, peradaban Atlantis Jawa tahu mereka tidak bisa bertahan. Ini bukan hukuman, ini konsekuensi, bukan murka, tapi keseimbangan. Dalam serat purba disebutkan, alam orang banes dendam, alam mumbalike titah marang papan sejatine. Alam tidak membalas dendam, alam hanya mengembalikan makhluk pada tempatnya. Peradaban itu pun bersiap. Mereka membawa ilmu jiwa, menyimpan ilmu resonansi, dan memindahkan ilmu energi murni ke dalam simbol-simbol, mandala, tembang, tarian, mantra, dan cerita. Semua disembunyikan dalam budaya Nusantara, karena budaya adalah berangkas terbesar yang tak bisa tenggelam. Nah, bagaimana? Semakin terasa auranya? Semakin jelas gambaran Atlantis Jawa? Tenang, kita belum selesai. Di batch 4 nanti, kita akan masuk pada bagian bagaimana Atlantis Jawa benar-benar tenggelam. Kemana para penjaga pergi? Apa yang mereka tinggalkan untuk generasi masa depan? Dan bagaimana jejaknya masih terasa di tanah Jawa hari ini. Dinginkan pikiran dan hatimu dengan merapal rahayu dan seruput kopi pahitmu. Detik-detik tenggelamnya peradaban, para penjaga yang menyingkir, dan jejak yang masih berdetak di Jawa. Wah, wajahmu mulai serius ya. Tenang, ini bukan cerita horor, meski ada horornya. Ini bukan cerita sejarah, meski ada sejarahnya. Ini bukan dongeng, meski terdengar seperti dongeng. Ini adalah cermin. Cermin untuk melihat zaman yang sudah lewat, sekaligus zaman yang sedang terjadi. Siapkan batinmu. Sabdo Palon melanjutkan. Hari ketika langit menangis. Peradaban besar tidak runtuh dengan satu hentakan. Ia runtuh perlahan, retak demi retak, tanda demi tanda.
sampai akhirnya langit menangis. Pada malam itu, menurut suluk Purwocondra, bintang jatuh bagai anak panah menyala. Awan terbelah, angin berhenti. Sunyi yang aneh turun dari langit. Sunyi yang membuat bulu kuduk berdiri. Para penjaga tahu, ini permulaan akhir. Air yang naik tak lagi bisa ditahan. Awalnya naik setengah jengkal, lalu 1 jengkal, lalu sepaha, lalu sepinggang. Air itu tidak datang sebagai musuh, ia datang sebagai hakikat. Dalam pitutur kuno dikatakan, sopo ngunggahke ego, bakal kaumbah banyu. Siapa yang meninggikan ego akan terendam oleh air. Air itu naik bukan hanya secara fisik, tapi sebagai simbol. Simbol bahwa manusia telah tenggelam dalam keserakahan, kesombongan, dan keangkuhan. Peringatan dari Raja. Prabu Sembododipa naik ke puncak sebuah bukit suci, tempat yang sekarang sudah menjadi dasar laut. Ia berdiri dalam diam, lalu mengangkat kedua tangan ke langit. Ia berkata, "Jagat, ojo nganti lenyep, ojo nganti resik ilang. Nangin yen wis wayahe, anggone bali kudu suci. Wahai alam, jangan sampai kehancuran memadamkan cahaya. Namun jika waktunya tiba, biarlah semuanya kembali dalam kesucian." Prajurit, rakyat, dan para penjaga semua menunduk. Mereka tahu ini bukan pertempuran yang bisa dimenangkan. Tidak ada pedang, tidak ada panah, tidak ada mantra yang sanggup menghentikan gerak semesta. Evakuasi yang bukan evakuasi. Di zaman sekarang, orang kalau ada bencana langsung lari, panik, teriak-teriak. Tapi warga Atlantis Jawa tidak panik. Tidak ada keributan, tidak ada rebutan, tidak ada saling injak. Mereka tahu ini bagian dari perjalanan panjang. Para guru berkata, bawalah yang penting saja, kesadaranmu, karena yang lain akan ditinggalkan. Para penjaga menyingkir ke dimensi sunyi. Ketika air naik semakin tinggi, para penjaga rahasia mulai bergerak, tapi bukan bergerak secara fisik. Mereka bergerak ke dimensi sunyi, dimensi yang tidak bisa dijangkau oleh ego, tidak bisa disentuh oleh keselakaan, tidak bisa dipetakan oleh peta geografis. Mereka membawa ilmu resonansi, ilmu jiwa, ilmu sangkan paraning dumadi, ilmu harmoni, ilmu kesadaran. Ilmu-ilmu itu tidak tenggelam. Ilmu-ilmu itu dipindahkan ke ruang batin semesta. Sebab mereka tahu suatu hari manusia akan mencarinya lagi. Peradaban benar-benar tenggelam. Hujan turun seperti tirai kaca. Angin mengamuk, tanah pecah, api keluar dari perut bumi. Gunung-gunung purba runtuh. Laut mengamuk seperti hewan besar yang akhirnya bangun dari tidur panjang. Ini bukan tsunami biasa.
Ini transformasi jagat. Dalam serat Gayatri Lelono tertulis, bumi ganti kulit, langit ganti warna. Ketika air menelang daratan, keheningan muncul. Tiba-tiba bumi menjadi baru. Tidak ada teriakan, tidak ada jeritan, tidak ada kebingungan, hanya sunyi. Sunyi yang panjang, sunyi yang dalam, sunyi yang menelan sejarah. Apa yang tidak tenggelam? Tubuh tenggelam, bangunan tenggelam, peradaban tenggelam. Tapi yang tidak tenggelam adalah jiwa peradaban. Dan jiwa peradaban itu dititipkan pada tembang, tarian, mantra, wayang, bahasa, simbol, filosofi, pitutur. Karena elemen-elemen itu dapat melintas melewati air, api, angin, waktu, dimensi. Maka ilmu Atlantis Jawa tidak mati, ia hanya bersemayam. Jejak Atlantis Jawa di masa kini. Sekarang, lihatlah Jawa. Lihat rakyat lihat budayane. Mengapa budaya Jawa penuh simbol? Mengapa tembang penuh makna tersirat? Mengapa tarian tidak hanya gerak tapi getaran? Mengapa wayang bisa menjadi cermin kesadaran? Karena semua itu warisan dari peradaban terdahulu. Bukan rekayasa, bukan kebetulan, bukan imitasi. Itu warisan. Sudah lama tersimpan, sudah lama diturunkan, sudah lama menunggu untuk dibaca kembali. Dalam serat Paningal Jagat tertulis, yen ngerti sandi, kunci bakal buka. Yen orang ngerti sandi, moco bakal bingung. Jika kau tahu sandinya, kunci terbuka. Jika tidak, bacaan membingungkan. Manusia modern mulai gelisah. Zaman sekarang, teknologi canggih bukan main. Tapi lihat perilaku manusia. Semua sibuk tapi tidak tahu untuk apa. Semua terhubung tapi merasa kesepian. Semua pinter tapi tidak bijaksana. Semua cepat tapi tidak dalam. Semua ramai tapi tidak utuh. Inilah pertanda bahwa jiwa manusia sedang mencari kembali ilmu yang hilang. Ilmu itu tidak bisa ditemukan di luar, ia ditemukan di dalam. Seperti kata pitutur lama, sapa goleki jagat ing jaba bakal kesel. Sapa goleki jagat ing jero bakal nemu. Yang mencari dunia di luar akan lelah. Yang mencari dunia di dalam akan menemukan.
Penjaga kembali dari sunyi. Ketika kesadaran manusia mulai bangkit, para penjaga pun kembali bukan sebagai sosok fisik, tetapi sebagai bisikan halus di dalam hati nurani. Kadang dalam bentuk intuisi, kadang dalam mimpi, kadang dalam kejadian yang terasa aneh tapi pas. Kadang lewat orang asing yang tiba-tiba menasehati. Kadang lewat musik, angin, atau hujan. Bangkitnya intuisi adalah pertanda Atlantis Jawa memanggil pulang. Nah, detik-detik tenggelamnya Atlantis Jawa sudah kita lewati. Jejaknya sudah terasa. Para penjaganya sudah kembali dalam bentuk getaran batin. Tapi ceritanya belum selesai. Di batch 5 nanti, penutup, Sabda Palon akan membuka rahasia terbesar yang mereka tinggalkan. Mengapa ilmu ini muncul kembali sekarang? Apa pesan untuk manusia modern? Dan bagaimana Atlantis Jawa hidup kembali bukan sebagai tempat, tetapi sebagai kesadaran. Kalau kamu sudah siap masuk ke inti suluknya, panggil aku Sabda Palon. Akhirnya kita sampai di penghujung cerita. Bagian yang biasane para penonton YouTube paling suka. Bagian penutup. Karena mereka bisa bilang, oh akhirnya selesai. Tapi jangan salah, penutupku bukan sekedar menutup. Ini pintu, gerbang, gopuro terakhir yang jika kau buka, kau akan melihat sesuatu yang mungkin buatmu geleng kepala. Mungkin terdiam, mungkin tertawa, atau malah takut. Tenang, takut itu sehat. Yang berbahaya itu yang sok tahu. Sekarang duduklah, atur napas. Biar Sabda Palon bicara terakhir kali tentang Atlantis Jawa. Bukan sebagai dongeng, bukan sebagai cerita mistis semata, tapi sebagai cermin zaman, sebagai peringatan lembut tapi nyelekit. Karena sejarah selalu berulang. Yang berbeda cuma nomo dan gaya rambut. 1. Kota yang tenggelam, manusia yang tenggelam. Kupikir selama ribuan tahun manusia akan belajar dari peradaban yang jatuh. Tapi kenyataannya tidak. Manusia makin pinter bikin teknologi, tapi makin bodoh memahami dirinya sendiri. Makane Jawa kuno bilang, manungso iku yang ilang rasa, bakal ilang dalan. Manusia itu jika kehilangan rasa, akan kehilangan jalan. Atlantis Jawa tenggelam bukan cuma karena gempa dan air pasang, tapi karena kesombongan.
Ilmune tinggi, etikane rendah. Teknologinya canggih, hatine bebal. Pusakane hebat, tapi manusiane tidak siap mengemban kuwasa. Begitulah, laut naik, tanah turun, kerajaan hilang, cerita tinggal serpihan. Dan kini, kau lihat sendiri zaman sekarang. Manusia sibuk lomba pamer. Siapa paling trending, siapa paling viral, siapa paling ribut di kolom komentar, siapa paling pinter menghakimi orang lain tanpa pecermin. Hei, kalau Sabdo Palon hidup di zaman ini, mungkin aku jadi konten creator juga. Tapi dulu kami tak punya YouTube. Yang kami punya hanyalah angin, alam, dan kesadaran. 2. Rahasia ilmu kuno yang ditenggelamkan. Kau mau tahu kenapa ilmu-ilmu itu ditenggelamkan? Karena manusia belum dewasa. Ilmu sakti itu seperti pisau. Bisa dipakai untuk memasak, bisa dipakai untuk menusuk. Pilihannya tergantung manusianya. Maka para guru leluhur menyembunyikan ilmu, menyimpannya dalam serat, suluk, montro, dan simpul. Ada pitutur Jawa kuno berbunyi, sing weruh, sing meneng, sing meneng, sing menang. Yang tahu diam, yang diam menang. Ilmu sejati tidak diumbar, ilmu sejati tidak dipajang di media sosial. Ilmu sejati tidak butuh panggung. Ilmu sejati tinggal di dalam dada manusia yang siap menanggungnya. Atlantis Jawa bukan hilang. Atlantis Jawa hanya disembunyikan. Di mana? Di balik rasa. Bukan di buku, bukan di museum, bukan di Google, tapi di dalam manusia. Masalahnya, zaman sekarang manusia tidak punya waktu untuk diam. Semua serba cepat, serba buru-buru. Buka mata, langsung cek notifikasi. Tutup mata, masih mikir views dan likes. Pantes saja ilmu kuno tidak bisa muncul. Tidak ada ruang untuk hening. Tidak ada tempat untuk menyimak bisikan alam. 3. Misteri sing ora bisa singdari. Ana kalane menungso butuh dienteken karo alam. Kaya pas dulu Atlantis Jawa ditenggelamkan. Alam berkata, cukup, dan air naik. Saiki, kowe ngliwat, banyak hal mulai kacau lagi. Iklim berubah, gunung bicara, laut mengamuk, hutan menangis, langit mendung berkali-kali memberi peringatan. Tapi menuso tepet sibuk karo drama TikTok. Mengkono wis, menuso luwih cepet bereaksi pada gosip tinimbang mada tanda alam. Padahal leluhur Jawa wis ngulake, waspada ing purba, eling ing sakbejane. Berarti ketika kowe sedang nyaman, justru saat itulah kowe harus paling waspada. Peradaban Atlantis Jawa dulu merasa paling aman dan paling canggih. Mongko mereka lengah. Begitu lengah, mereka kalah. Dan sekarang kowe hidup dalam zaman sing podo. Beda kostum karo teknologi. Iki rasane bukan mustahil sejarah berulang. 6. Menungso lawas versus menungso baru. Dulu ketika Atlantis Jawa jatuh,
Menungso lawas punah, lalu muncul menungso baru. Tapi menungso baru tidak langsung dibijaksana. Prosesnya panjang. Mereka harus belajar dari nol. Saiki podo, kita menuju zaman peralihan. Bukan kiamat, bukan akhir dunia, tapi pergantian frekuensi. Menungso lawas adalah menungso sing sibuk ngejar dunia luar. Menungso daru adalah menungso sing sadar dunia dalam. Menungso lawas haus kekuasaan. Menungso baru haus kebijaksanaan. Menungso lawas sibuk goleki sapa sing salah. Menungso baru sibuk goleki apa sing bener. Menungso lawas sibuk mempertahankan identitas. Menungso baru sibuk bangun rasa. Sopo kue? Menungso lawas apa menungso baru? Sakdurunge mikir, sak midurunge jawab, mikir dhisik. Tero menungso baru itu jarang ribut, jarang marah-marah di kolom komentar, jarang merasa paling benar, dan tidak pernah sibuk nasihati tanpa menasehati diri sendiri. Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Laku lelono iki tanpa amu lan tanpa drengki, ngleremke angkara, ngleremke murka, netepi rasa, rasa kang jati. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ono sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun. Sira ya ingsun, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun. Sira ya ingsun, ya sira ya ingsun. Suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun.